Hikmah yang ke-150. Idza atlaqa 'alaika ath-thanaa'a 'alaika wa lasta bi ahlin fa athni 'alaihi bima huwa ahluh. Bila dia melancarkan kepujian kepada kamu sementara kamu tidak layak, maka pujilah kepadanya atas apa yang dia layak. Berbicara tentang kehormatan manusia yang perlu dijaga dengan tidak mencela, karena mencela menjatuhkan marwah seseorang, dan juga tidak memuji bila yang dipuji tidak layak untuk dipuji. Dalam hal ini diajarkan untuk kita menjaga kehormatan seseorang dengan menjaga lidah daripada menjatuhkan marwah mereka. As-sibabu, baginda bersabda, as-sibab, caci maki itu fusuqun, perbuatan orang fasik. Sibabul muslim fusuqun, mencela, mencaci orang Islam adalah perbuatan orang fasik. Namun pada kata-kata ini Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, bila orang memuji kamu sementara kamu tidak layak, adakah orang dipuji dan merasa layak untuk dipuji? Ada kalanya orang itu boleh merasa dirinya layak untuk dipuji dengan keadaan-keadaan tertentu yang akan disebutkan kemudian. Hanya pada kata-kata ini adalah bila orang memuji kepada kita sementara kita meyakini kalau kita tidak layak atas pujian tersebut, maka pujilah dia. Dua di sini ada dua betul yang tak punya kata. Pujilah Allah Subhanahu wa taala ke atas apa yang dia layak, karena yang berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah seseorang itu menganggap dirinya tidak layak untuk dipuji dengan melihat kekurangan yang ada pada dirinya? Setiap kali orang melihat dirinya serba berkekurangan, pada masa itu dia akan merasa tidak layak untuk dipuji. Tetapi ketika seorang itu tidak menyadari kekurangannya, maka dia sentiasa akan merasa layak untuk dipuji. Adakah seseorang itu boleh merasa layak untuk dipuji atau tidak? Katanya pada hikmah yang berikutnya, Az-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihim ath-thana' min al-khalq, wal 'arifuna idza mudihu inbasatu li syuhudihim dzalika min al-malik al-haq. Orang-orang zuhud bila dipuji mereka tak senang, karena mereka lebih menumpukan pujian daripada makhluk. Adapun orang-orang arifun, orang-orang arif yang kedudukannya lebih tinggi daripada orang zuhud, bila dipuji mereka senang, karena kesaksian mereka datangnya kepujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua keadaan orang dipuji. Ada orang dipuji, dia merasa dirinya takut riak. Ada orang tak suka dipuji karena takut takabur. Kadang-kadang kita dengar orang kalau bagi speech contohnya, bukan nak dipuji, kan? Maksudnya dia nak bagi tahu dirinya low profile, atau nak bagi tahu untuk tak takabur, tak ujub.
Hal seperti ini perkara yang baik. Karena tidak mahu takabur atau tidak mau tergelincir kepada riya. Tetapi motifnya di sini adalah lebih menumpukan perhatian orang. Sebab riya tak akan terjadi kecuali kalau ada orang. Tak mungkin dia riya seorang-seorang, tak ada yang pandang kepada dia. Jadi dia takut riya karena fokusnya adalah perhatian orang. Sementara orang-orang arif yang lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang zuhud, bila dipuji dia senang dan seronok. Bukan karena pujian orang itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan mulut orang itu untuk puji dirinya. Bukan karena menginginkan perhatian orang yang memuji atau orang-orang di sekelilingnya, tidak. Tetapi yang menggerakkan mulut orang itu untuk memuji atau menjadikan orang memberikan perhatian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. So dengan hal ini dia tak peduli dengan apa pujian orang atau perhatian orang. Yang dia peduli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan segala-galanya termasuk lisan orang itu dalam bercakap dalam bentuk kepujian. Jadi dalam hal ini ada seorang arif dipuji depan orang ramai. Kemudian kata yang lain mengatakan, kamu tak tegur ke kepada yang puji kamu itu, katanya. Salah saya apa? Bukan saya minta, bukan saya suruh. Saya tidak bersalah dengan orang puji kepada saya. Yang salah kalau saya riak dengan pujian orang. Tapi saya melihat orang itu puji, itu mulutnya tak bergerakkan kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat bagaimana kudratnya Allah dalam menggerakkan segala-galanya termasuk pujian daripada orang itu kepada saya. Dalam hal ini dia la riya, wala perhatian, wala sombong, wala ujub, wala apa. Yang diperhatikan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang kedudukannya melalui pujian orang kepada dirinya. Jadi ada dua keadaan. Kalau tak boleh sampai kepada darjat orang arif, yakni kalau takut dipuji dia riya, ambil darjatnya zuhud tuh. Jangan naik tinggi ke atas kalau nanti akhirnya tertutupi niatnya dalam kepujian. Ini Allah yang gerakkan, tapi pasal dirinya dalam hatinya dia merasa bangga dan takabur dalam diri. Ada perkara yang halus untuk dibezakan bagi seseorang ketika berhadapan dengan pujian. Naam. Ada berkenaan dengan masalah puji memuji antara satu dengan yang lain. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mudihal mu'min rabal iman fi qalbih." Bila orang beriman itu dipuji, akan meninggi keimanannya dalam hatinya. Ini kepujian boleh menambahkan iman dengan catatan yang dipuji tidak riak, dengan catatan yang dipuji merasa tidak layak, dengan catatan kepujian yang orang sebut itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang gerakkan orang itu untuk bercakap, bukan karena dirinya layak untuk dipuji. Ada berkenaan dengan puji memuji satu dengan yang lain. Mata kunta idza u'tita basataka al-'ata wa idza munita qabadaka al-man'u fastadilla bidzalika ala thubuti tufuliyatika wa adam sidqika fi ubudiyatik. Jika kamu diberi dan merasa seronok dengan pemberian, atau tidak diberi dan kamu geram tidak diberi, maka ketahuilah kalau tetap pada diri kamu sifat tufuli atau tufaili. Apa itu tufaili? Tufaili ini orang yang suka menyampuk. Tufaili ini orang yang tak tahu diri. Dikenal dahulu satu orang namanya Tufaili. Kerjanya cari tempat kenduri.
Kalau jumpa tempat kenduri dia datang dengan family-nya sekali walaupun tak diundang. Jadi apa namanya, menyampuk yang tak ada kaitan dengan dia. Itu namanya tufaili. Menjadi istilah kepada orang yang suka menyampuk hal orang, ini tufaili. Atau yang suka apa namanya, datang jemputan yang tak dijemput, namanya tufaili. Katanya, jika kamu diberi dan merasa seronok sangat diberi, dan ketika kamu tidak diberi, kamu geram tidak diberi, maka ketahuilah kalau kamu ini tufaili. Apa sebabnya? Ketika diberi, yang memberi kepada kamu adalah Allah. Ketika tidak diberi, yang tidak memberi juga adalah Allah. Orang itu ketika bagi, yang menggerakkan dia untuk memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tak mau bagi, yang menghalang dia untuk tidak bagi, yang menjadikan dia tidak bagi juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama-sama dalam dua keadaan ini tasarrufnya Allah ada, perbuatannya Allah itu ada, kenapa kita happy dengan Allah kalau diberi dan kita tidak happy dengan Allah kalau tidak diberi? Sama-sama yang mentakdirkan keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara sikap yang baik adalah sikap yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan diberi atau tidak, dalam keadaan sehat atau sakit, atau dalam keadaan apapun juga. Wa adam sidqika fi ubudiyatik, dan kurangnya kejujuran kamu kepada Tuhan kamu bila menyikapi Tuhan, bersyukur kalau diberi dan geram kalau tidak diberi. Seperti dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا. Ada hamba kalau diberi oleh Allah, dikata Allah sayang kepada aku, Allah muliakan aku. Kalau tidak diberi oleh Allah, katanya Allah hina aku, Allah tak sayang kepada aku. Pun dari tuduh Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan pemberian atau tidak. Hakikatnya adalah diberi oleh Allah adalah nikmat dari Allah, tidak diberi juga oleh Allah adalah satu nikmat. Kedua-duanya adalah dugaan, yang satu diduga dengan diberi, yang satu diduga dengan tidak diberi. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.